Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon izin perkenalkan, saya Tusliha SPD, salah satu tenaga pendidik di SMAN Negeri 1 Sliek, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai materi cerpen. Kata cerpen sudah tidak asing di telinga kita. Apakah itu cerpen? Cerpen adalah karangan prosa pendek yang dikatakan pendek karena cerpen hanya berisi satu masalah, yaitu satu bagian kehidupan tokoh. Kemudian pada cerpen, tokoh tidak mengalami perubahan nasib. Latarnya pun pada cerpen tidak berubah tempat. Alur yang digunakan pada cerpen menggunakan alur rapat, artinya cepat selesai. Kemudian perwatakan digambarkan pada cerpen hanya sekilas saja. Cerpen dibangun oleh dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua adalah ekstrinsik. Unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Yang termasuk ke dalam unsur intrinsik cerpen, yang pertama adalah tema. Tema ini ide cerita yang disajikan oleh pengarang untuk dikembangkan menjadi sebuah cerita. Cerpen menggunakan tema cerita yang berkaitan dengan kehidupan yang terbatas, menceritakan masa tertentu dalam kehidupan tokoh. Salah satu contoh cerpen yang diambil temanya adalah contoh masa remaja. Kemudian selain tema, ada penokohan. Apakah itu penokohan? Di sini penokohan, penciptaan citra tokoh dalam suatu cerita. Penokohan berkaitan dengan perwatakan atau karakter, yaitu pengarang mendeskripsikan tokoh-tokohnya seperti pengarang mendeskripsikan tokohnya sebagai tokoh yang memiliki watak jahat, pemberani, penakut, ataupun pemarah. Selanjutnya, unsur intrinsik latar. Latar adalah segala keterangan yang berhubungan dengan waktu, tempat, suasana yang tergambar ketika cerita atau peristiwa berlangsung. Kemudian, di cerpen juga terdapat alur. Alur ini disebut juga plot atau jalan cerita. Jalan cerita adalah rangkaian peristiwa urutan bagian-bagian dalam keseluruhan cerita. Alur dapat dibedakan menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang disebut juga pusat pengisahan, di mana peran seorang pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Sudut pandang terdiri atas 1. Sudut pandang orang pertama atau terbatas. Ciri dari sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, saya, kami. Di sini pengarang dapat menampilkan atau menyampaikan kisah yang dialaminya sendiri. Kedua, sudut pandang orang ketiga. Ciri dari sudut pandang orang ketiga adalah menggunakan kata ganti orang, ia, dia, mereka, dan nama tokoh. Di sini posisi pengarang tidak tampil langsung dalam menyampaikan kisahnya, tetapi menyampaikan tokoh lain sebagai pengisah. Di dalam cerpen terdapat konflik. Konflik adalah pertikaian atau perselisihan antara dua tokoh. Selanjutnya, amanat. Amanat sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan pengarang kepada pembaca. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen seperti nilai moral, religius, budaya, dan sosial. Itu saja yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.